kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Miron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tempuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan, kita membuat satu ketertiban. Setuju? Rekan-rekan semua, halo semua, kita mendapatkan berita bahwa Islam ternista lagi. Seperti yang kita lihat di gambar, Islam memohon kepada polisi supaya orang yang menista dirinya ditangkap dan dihukum ya. Ini nih gambarnya nih ya. Kondisi Islam sekarang ini memang sungguh amat memprihatinkan. Begitu rapuhnya, sehingga hanya karena ketoel sedikit langsung pecah. Kita bisa lihat di foto ini, persatuan dan kerukunan Islam sudah pecah. Mereka menuntut di jalan supaya Richard Lee dan Elia Miron bertanggung jawab. Coba kita lihat wajah-wajah mereka. Kasihan sekali ya teman-teman. Sian banget tuh, lihat wajah-wajahnya ya. Jadi kronologinya begini. Seperti yang kita tahu bersama, Islam butuh pengakuan dari agama lain supaya Islam terlihat seperti agama yang benar. Selama ini, Islam mendapatkan pasokan pengakuan itu dari mengais-ngais Alkitab untuk mendapatkan nubuat bagi nabinya yang bernama Ahmad dalam kurung Muhammad. Oleh karena itu, sangat penting bagi Islam untuk menyamakan tokoh yang disebut Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Islam butuh Yesus yang ada di Alkitab menubuatkan Muhammad. Tetapi karena Islam tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, Islam menuduh Alkitab sudah korup, sudah diedit, sudah diubah oleh orang Nasrani dan Yahudi. Islam mengajarkan orang-orang untuk membenci Yahudi dan Nasrani tanpa sebab. Salah satunya dengan cara menuduh orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Semua ini dilakukan oleh Islam untuk melindungi dirinya sendiri yang rapuh dari pertanyaan-pertanyaan kritis dan dari bantahan-bantahan atas berbagai klaim yang dilontarkannya. Selama 1400 tahun, Islam cukup berhasil menyembunyikan apa yang dia lakukan. Tetapi sekarang ini, karena ada teknologi yang membuka semua informasi, Islam sudah tidak bisa lagi menutupi dirinya lagi. Semua kebohongan tentang Islam terbongkar. Sekarang semua orang sudah tahu bahwa semua yang dituduhkan Islam terhadap agama lain, ternyata itulah yang dilakukan oleh Islam. Contohnya, Islam menuduh Alkitab diedit. Ternyata Al-Quranlah yang sebenarnya sudah diedit. Sekarang ini, semua orang yang memang ingin cari tahu kebenaran bisa mendapatkan bukti bahwa Al-Quran yang katanya sama di seluruh dunia, ternyata tidak. Al-Quran yang ada di Indonesia adalah versi Hafs, yang berbeda dengan versi Wars yang ada di Maroko, dan berbeda juga dengan Al-Quran versi lain yang ada di belahan dunia lainnya. Al-Quran yang dipercaya oleh umat Muslim Indonesia tidak berubah sejak zaman Muhammad, katanya. Ternyata sudah berkali-kali berubah, dan terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Sekarang ini Elia Miron membongkar dengan segala bukti di podcast Richard Lee bahwa Nabi Isa bukan Yesus dan Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab. Tega banget memang, tega sekali nih Elia Miron ini membongkar kebohongan yang selama ini ditutupi sehingga membuat Islam yang rapuh itu menjadi pecah
Itu sebabnya orang-orang yang sudah membeli Islam merasa dirugikan oleh Richard Lee dan Elia Miron. Islam yang mereka percaya sebagai agama yang benar ternyata terbukti salah. Islam tidak bisa memberikan argumentasi bantahan. Islam lapor kepada Allah SWT, tapi ternyata Allah SWT diam aja. Allah SWT tidak bela Islam, padahal Islam sudah bela Allah SWT mati-matian. Oleh karena itu, Islam tidak punya pilihan lain selain memohon kepada pihak kepolisian, yang notabene adalah manusia, untuk membungkam semua informasi yang membahayakan dirinya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kata Islam. Islam tidak pernah berkata demikian ketika tanpa tahu malu mengklaim Yesus menubuatkan Muhammad, Alkitab sudah korup, dan lain sebagainya. Islam akan selalu berkata demikian ketika dalam keadaan terdesak dan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya benar. Kasihan ya agama ini, begitu memelas minta tolong agar tidak dikritik dan dibongkar, sambil mengancam akan membuat kegaduhan dan menyalahkan pihak lain. Jadi, sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman, apa yang harus kita lakukan terhadap Islam? Apakah kita seharusnya terus membongkar segala kebohongannya, atau seharusnya kita kasihan dan biarkan segala kebohongan itu terus menipu banyak orang? Ya, pikir-pikir kemungkinan besar orang-orang ini memang lebih suka ditipu ya daripada dikasih tahu yang benar ya. Jadi sekarang saya membuka kesempatan untuk teman-teman entah mau menjawab, memberikan komentar, berkata turut prihatin, atau lain sebagainya. Saya sudah taruh linknya di kolom live chat bagi teman-teman yang mau masuk. Dan sambil menunggu teman-teman yang mau masuk, kita lihat cuplikan ini dan kita baca beberapa berita ya. Melihat semangat kita memperjuangkan agama kita. Ya, agenda kita hari ini sebenarnya aksi damai ya. Aksi damai sekaligus juga aksi protes Pak terhadap apa yang dilakukan oleh Richard Lee. Karena saya ya atas nama Irwanto itu sudah melaporkan Richard Lee ini 2 kalinya nih. Kemarin dia saya laporkan undang salah satu narasumber ya yang sekarang sudah masuk penjara nih. Nah yang saya sayangkan sekarang ada Richard Lee ini sudah tahu Elia Miron ini di TikTok itu luar biasa. Dia berkomentar salah satunya Al-Quran minta direvisi. Bahkan dia mengatakan ada nabi palsu dan lain sebagainya lah. Nah ketika Dr. Richard Lee ini mendengar TikToknya Elia Miron ini, kok justru diundang orang seperti ini. Ketika dia diundang di podcastnya itu, ya dia akhirnya dia menyampaikan kesimpulan dia, yang dia mengatakan bahwa ya salah satunya dia mengatakan bahwa kok Muslim ini kok memaksa-maksakan, menyamakan ya Nabi Isa itu Yesus itu Nabi Isa. Dia mengatakan Muslim itu seperti itu. Nah, katanya kita ini Muslim ini mengabaikan sejarah. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu Isa itu ya Yesus, itu mengabaikan sejarah. Padahal kita berkata pada Al-Quran. Nah, dia katakan bahwa yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus adalah Isa, itu iman yang mati. Nah, iman ini kan yang menyelamatkan kita. Kalau ilmu itu yang menuntun kita, iman yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang Elia Miron ini mengatakan bahwa iman kita ini mati. Waktu terdahulu, Richard ini saya laporkan. Dia cengar-cengir aja, cengar-cengir aja. Dia menganggap bahwa, loh, yang ngomong kan bukan saya. Yang ngomong orang lain, bukan saya, kata dia. Dia menganggap bahwa ketika orang lainnya mengatakan, dia bisa selamat dari hukum. Padahal saya sudah katakan dulu ada perkara pemilik tabloid. Dia menulis di situ Nabi Muhammad itu terkenalnya nomor sekian lah. Tapi begitu tabloid itu dijual, langsung umat Muslim itu marah. Padahal sebenarnya survei dia itu benar sesuai dengan data, tapi dia ditangkap 5 tahun penjara. Kenapa dia 5 tahun penjara?
karena pemilik tabloid itu punya kewajiban melakukan penyuntingan. Kalau di podcast itu dia punya kewajiban editing. Jadi kalau sana sudah berbau dengan agama yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, dia harusnya diedit. Nah, inilah kesalahan dari Dr. Richard Lee. Dia menganggap bahwa apa yang diomongkan orang itu dia bukan salah saya. Padahal dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk mengediting. Nah, inilah di sini kita harapannya kita fokuskan bahwa Richard Lee harus bertanggung jawab. Sebelumnya sudah melakukan Ya, itu ya tadi orasinya ya. Yuk sekarang kita baca beritanya yuk. Satu aja cukup lah. Ini dari viva.co.id. Ada lagi sebenarnya yang lain yang komentar, tapi sebenarnya kita nggak usah baca lah. Ini aja cukup kayaknya. Richard Lee di demo buntut podcast dengan Elia Miron. Demonstrasi damai digelar di depan klinik Athena, tempat podcast yang dibawakan oleh Richard Lee. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan Richard Lee yang mengundang Elia Miron dalam podcastnya. Peserta aksi mengklaim ucapan Elia Miron di TikTok berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Namun Richard Lee tetap mengundangnya. Demonstran menyoroti episode podcast di mana Richard Lee tidak mengedit pernyataan Elia Miron yang diduga menyamakan kepercayaan agama Islam dengan yang lainnya. Menurut peserta aksi, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman serius tentang keyakinan agama tersebut. Scroll lebih lanjut ya. Di podcastnya, Richard Lee tidak mengedit kata-kata Elia yang mengatakan Islam ini menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, Yesus dengan Nabi Isa. Kata salah satu pendemo dikutip dari tayangan di YouTube. Koordinator demonstran menyatakan telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, menyerahkan tanggung jawab hukum kepada Richard Lee. Mereka juga mendesak untuk menghentikan segala pembahasan tentang agama dalam podcast tersebut dengan mengutip potongan ayat, "Bagiku agamaku, bagimu agamamu." Selain itu, demonstran mengkritik Richard Lee yang diduga menggunakan topik agama sebagai cara mencari keuntungan. Meskipun Richard Lee telah meminta maaf, peserta aksi menuntut pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Mereka berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga pengadilan dan berencana menggelar aksi serupa dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Dia terlihat cari cuan. Kemarin juga beredar di sosmed. Tema agama ini cari cuan. Kita protes, ujarnya. Ya, lanjut ya, kita baca ya. Demonstrasi ini diikuti oleh warga dari Kecamatan Johar Baru dan sekitarnya. Mereka mengaku akan terus mengawal kasus ini, bahkan mereka menyatakan siap menurunkan ribuan orang di aksi yang akan datang. Kita akan kawal perkara ini sampai pengadilan. Ini aksi yang pertama. Akan dilakukan aksi berikutnya dalam jumlah yang lebih banyak. Jumlah kita bisa ribuan yang datang, katanya. Mereka juga mengatakan telah memaafkan Richard Lee sebagai sesama manusia. Namun, laporan polisi akan tetap berjalan dan berharap Richard Lee segera diproses. Ya, itu ya beritanya ya. Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau